Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan psikologi Universitas Usowa. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajrianto, biasa sering dipanggil Anto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas saya di mata kuliah pengantar karakter, minat, dan bakat, yaitu 10 karakter yang dibutuhkan generasi muda bangsa Indonesia. Baik, mari kita simak tugasnya. Sifat yang pertama adalah religius. Religius sendiri adalah sikap taat dalam menjalankan ajaran agama serta menghormati pemeluk agama lain. Dalam religius ini menyangkut tentang spiritualitas kita sebagai umat manusia yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Manfaat dalam religius itu membentuk pribadi kita yang taat agama, taat aturan, beriman, berakhlak mulia. Nah, religius ini sangat penting berada pada sifat generasi muda karena ini menyangkut tentang norma-norma kehidupan atau norma sosial. Pada sikap religius ini juga menuntun kita untuk berbuat baik terhadap masyarakat ataupun mencegah kita dari perbuatan hal-hal yang buruk, terutama ketika kita jauh dari ajaran agama, itu akan menuntun kita pada sikap yang cenderung negatif gitu. Cara menumbuh kembangkannya yaitu kita bisa berdoa ataupun beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan kita. Contoh pada perilaku kita di kampus itu seperti sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut agama yang kita yakini. Sifat yang kedua yaitu jujur. Nah, kejujuran sendiri adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya terhadap orang lain. Nah, apabila kita tidak jujur, itu sangat susah dipercaya. Adapun hal yang paling sulit didapatkan dan yang paling gampang banget hilang yaitu kepercayaan. Nah, ya. Berbohong itu memungkinkan orang tidak dapat dipercaya lagi, apalagi teman sekali ya. Manfaat dari kejujuran itu menumbuhkan rasa percaya, menciptakan suasana yang harmonis antara sesama, dan menghindarkan kita pada konflik. Apabila kita senantiasa nggak jujur, itu sering terjadinya konflik, ya apalagi berbohong ya. Cara menumbuhkannya yaitu membiasakan kita berbicara sesuai fakta, tidak mencampurnya dengan embel-embel yang cenderung ya berbohong gitu. Bisa juga dengan contoh perilaku kecil itu seperti kita mencontek ketika jam pelajaran atau ujian gitu. Contoh kasusnya untuk kejujuran itu seperti nggak mencontek saat ujian ataupun berbicara sesuai fakta. Yang ketiga adalah sifat kreatif. Kreatif adalah kemampuan berpikir atau menghasilkan sesuatu yang baru, bermanfaat ataupun yang berbeda dari yang lain. Tapi dalam segi ini tuh hal yang positif ya, berbeda yang positif bukan yang negatif. Nah, manfaat dalam memiliki sifat kreatif ini membuka peluang bagi generasi muda menciptakan hal yang baru, inovasi baru yang berguna untuk daya saing bangsa. Cara menumbuhkan sifat kreatif ini yaitu memberi kebebasan untuk berekspresi atau berkreasi ya terhadap generasi muda, dan memberikan atau menghargai ide-ide baru yang ada pada generasi muda dan tidak menjudge-nya ya kita. Memberi kebebasan ini yaitu tidak serta-merta menyuruh generasi muda ini lepas tangan, enggak. Maksudnya di sini itu kita sebagai orang tua tetap mengawasi, cuman untuk anak-anak kita memberikan kebebasan, bahkan kita tetap mengarahkan ke hal yang baik ya. Contohnya sifat kreatif pada sekolah ini itu ketika kita membuat karya musik, menemukan cara belajar yang unik. Sifat keempat yang harus dimiliki generasi muda yaitu toleransi.
Toleransi sendiri adalah sikap menghargai perbedaan suku, agama, dan ras. Banyak kasus yang sering terjadi ya di sekolah tentang masalah toleransi ini, apalagi masalah perbedaan warna kulit, terutama yang di luar negeri tuh, lagi rasis terhadap masyarakat yang berkulit hitam dan putih gitu. Nah, pentingnya di sini tuh toleransi untuk mencegah kita terjadinya perpecahan antar bangsa. Karena itu ini salah satu sifat yang sangat penting dimiliki oleh generasi bangsa Indonesia. Dikarenakan itu bisa memperkuat rasa persatuan dan kesatuan kita. Cara menumbuhkannya itu juga mudah, tapi cenderung lama. Itu dimulai dari kita kecil, kebiasaan dari orang tua ya. Misalkan kita menghargai perbedaan, terutama seperti dalam hal pendapat, atau menanamkan kita pada nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Contoh di sekolahnya itu seperti tidak menjudge pendapatnya teman, atau tidak menghina teman yang berbeda agama, suku, ras, dan budaya ya. Sifat yang kelima yaitu disiplin. Disiplin itu adalah tindakan yang menunjukkan kepatuhan kepada aturan dan tata tertib. Sifat disiplin ini sangat penting karena melatih kita untuk senantiasa tepat waktu ataupun tepat janji. Apabila sifat disiplin tidak dimiliki, maka kita cenderung ele-elean dalam kerja atau beraktivitas sehari-hari. Karena itu ini juga sangat penting untuk menjadi suatu sifat bagi generasi muda bangsa. Manfaatnya itu bisa memberikan kita rasa tanggung jawab dan juga konsisten terhadap sesuatu hal. Nah, cara menumbuhkannya disiplin ini itu yaitu membiasakan diri aja, mulai dari hal-hal kecil, mungkin mematuhi waktu atau mematuhi janji peraturan sekolah seperti itu. Contoh di dalam pekerjaan mungkin disiplin itu ketika atasan menyuruh kita datang jam 8, kita datangnya di 30 ya, seperti itu. Sifat yang keenam yaitu bertanggung jawab. Tanggung jawab itu sendiri adalah sifat yang menanggung konsekuensi atas tindakan kita sendiri, dimana tindakan itu kita berani mengambilnya, ada konsekuensi, ada dampak, ya kita bertanggung jawab atas hal itu. Rasa tanggung jawab ini apabila tidak dimiliki oleh bangsa, ya kita ini bisa dibilang ada tanggung jawab ya, sebagai pengecut kalau tidak bertanggung jawab, bisa dibilang seperti itu. Manfaatnya itu bisa melatih kemandirian kita ya, untuk pribadi yang bisa diandalkan, bisa dipercaya oleh masyarakat apabila kita tanggung jawab. Maksudnya gentleman lah gitu. Nah, cara menumbuhkan sifat tanggung jawab ini contohnya seperti membiasakan kita menjaga barang yang dipercayakan oleh orang lain kepada kita, atau mungkin sekolah ya, barang inventaris seperti itu, seperti buku mungkin. Nah, contoh seperti di sekolahnya itu tadi ya, menjaga buku yang diberikan oleh sekolah. Sifat yang ketujuh adalah berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu bisa dibilang berpikir yang mana ya, berpikir mendalam, logis, objektif, tidak subjektif begitu, tidak berdasar pada perasaan, selalu berdasarkan pada fakta yang ada, menilai informasi atau masalah. Nah, di sini sebagai generasi muda kan banyak hoax nih di kalangan media sosial tuh, seperti berita-berita di beranda Instagram gitu mungkin. Nah, kita sebagai generasi muda ini jangan menelan mentah-mentah sifat kritis ini. Maksud saya informasi ini kita harus menelaah dan berpikir kritis, harus menyaring informasi yang ada, mana yang benar-benar terjadi, mana yang hoax. Manfaatnya itu kita dapat itu menghindar dari berita bohong seperti itu. Cara mengembangkannya terus dalam bersifat kritis ini tuh bisa dibilang perbanyak literasi ya, jangan bermalas-malasan, yang berelean seperti itu. Contoh di lingkungan sekolah atau pekerjaan mungkin bersifat kritis, ini berpikir kritis. Mungkin jika ada materi yang diberikan oleh dosen atau guru,
kita itu berani mengoreksi ya jika ada menurut pemohon kita yang salah atau tidak benar dari penjelasan guru tersebut atau dosen tersebut. Sifat yang kedelapan itu adalah rendah hati. Rendah hati di sini yang dimaksud adalah tidak sombong dan tidak melebih-lebihkan kelebihan yang dimiliki ya. Mending kita seperti ini pepatah, merendah untuk meroket. Mending kita kelihatan kurang atau ini daripada kita menyembuhkan diri terhadap orang lain. Karena apabila kita sombong atau apa gitu, itu akan kembali, mudaratnya kan kembali ke kita sendiri. Seperti kita akan dianggap apa ya, sama orang lain, kita bakal dijauhin sih kalau kita bersifat. Makanya rendah hati ini sangat penting untuk dimiliki generasi bangsa. Cara menumbuhkannya, menanamkan pada diri itu, kita itu harus senantiasa berpikir bahwa kita itu tidak lebih baik dari orang lain, ada di atas kita. Maka jika kita berpikir begitu, ada acuan dalam diri kita untuk tidak menyombongkan diri. Contoh pada di kampus atau di sekolah, yaitu sifat rendah hati ini ya, meskipun kita paham tentang pelajaran yang diberikan oleh dosen atau guru, kita tetap membantu teman ya yang tidak paham tentang materi ini. Sifat yang kesembilan yaitu sopan santun. Sikap menghargai orang lain melalui ucapan dan perilaku ya. Dalam pendidikan, sopan santun itu yang paling penting ya, etika. Ketika kita berilmu tapi tidak beretika, itu sama saja dengan kosong. Manfaat kita memiliki sopan santun ini menjaga hubungan kita dengan orang lain jadi lebih humoris dan lebih baik, mencerminkan budi pekerti yang luhur juga ya. Sopan santun, terutama sopan santun dalam berbicara atau berperilaku terhadap orang yang lebih tua gitu. Cara menumbuhkan sopan santun ini bisa dibilang kita bisa memulai dengan kata tolong atau maaf, terima kasih ya, agar orang yang kita minta tolongi atau orang yang kita berbuat pada orang lain itu merasa bahwa mereka juga dihargai. Itulah pentingnya sopan santun. Contoh sopan santun di sekolah itu seperti misalkan guru atau dosen membawa barang yang banyak, kita berinisiatif untuk mereka membawa barang. Sifat yang terakhir ialah demokratis. Nah, demokratis ini itu sikap menghargai hak dan kewajiban orang lain. Nah, kenapa sifat demokratis ini penting? Karena banyak dari orang yang tidak memiliki sifat demokratis ini cenderung mengambil hak orang lain ya. Para yang saya bilang koruptor atau apa gitu. Makanya ini menjadi sifat yang penting ditanamkan untuk generasi muda agar kedepannya Indonesia bisa menjadi lebih baik, terhindar dari para ya saja. Manfaatnya itu bisa dibilang menumbuhkan rasa keadilan, keterbukaan, dan kebersamaan sama orang lain. Sifat demokratis sendiri bisa ditumbuhkan dengan tidak memaksakan kehendak kita pada orang lain dan menghargai ide yang diberikan mereka ya. Contohnya ketika kita musyawarah di lingkungan pekerjaan atau sekolah, kita tidak menghardik atau tidak mencemooh pendapat yang diberikan orang lain. Justru kita menghargai, karena kita bakalan sadar sendiri bahwa pendapat kita itu tidak sepenuhnya benar, bisa dikoreksi sama orang lain. Mungkin saja ada pendapat yang lebih bagus dari orang lain yang bisa menjadi masukan bagi kita untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Itu saja 10 sifat yang wajib dimiliki oleh generasi muda bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang lebih baik untuk kedepannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebenarnya, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.